Sementara dagingnya Roh Kudus sama, saya kasih contoh nih. Dagingnya Roh Kudus kekal, dagingnya Bapa kekal, dagingnya digabungin. Kan sama-sama kekal, bukan tercipta. Ngerti nggak sih lo? Gue ulangin nih. Dagingnya Bapa kekal, dagingnya Roh Kudus kekal, ya. Baru mereka peluk-pelukan. Sebenarnya kan udah ada. Yang satu nempel di Roh Kudus, yang satu nempel di Bapa. Ketika mereka bersatu, sebenarnya kan udah hidup kedua-duanya ini. Yaitulah firman itu. Karena firman itu gabungan dari antara Bapa dan Roh Kudus. Makanya disebut firman. Nah, firman itu kapan tercipta? Ya karena dia sebagiannya udah di dalam Bapa selama-lamanya. Sebagiannya juga udah ada dalam Roh Kudus. Ya berarti kan dua-duanya ketika digabung tetap aja kekal, tidak tercipta itu. Cuma penggabungan itu mengokohkan saja, bukan menjadi menciptakan. Kecuali misalnya nggak ada di dalam Bapa, nggak ada di dalam Roh Kudus, terjadi persetubuhan, maka tercipta. Itu baru namanya diciptakan. Nah ini firman itu sudah, sperma itu hidup di dalam Bapa. Sperma yang hidup di dalam Bapa ini juga udah kekal, nggak ada yang ciptain. Sel telurnya Roh Kudus juga udah kekal, digabungkan Ya, izin. digabungkan kan bukan tercipta, cuma bergabung doang. Iya, izin Bukan Bang Luga. tercipta Jadi dia. kan di ayat satunya Kejadian kan itu kan Bapa bersama Firman, karena Firman ini masih berbentuk sperma dalam Bapa gitu ya. Roh Kudusnya lagi melayang-layang gitu kan. Berarti kan ada, ya kan? Gitu kan? Baru setelah Firman ini keluar dari Bapa, dikeluarkan oleh Bapa lalu dikandung Roh Kudus, baru dia jadi ada Firman ini keluar dari Bapa gitu ya, Bang Luga. Jadi begini, di dalam Bapa, di dalam Roh Kudus, ya kan? Ketika Bapa dan Roh Kudus menjadi satu, kapan itu kita nggak tahu, itu dalam kekekalan. Itu penggabungan antara Roh Kudus menjadi sel telurnya sel telurnya Roh Kudus dengan sperma Bapa. Itu menjadi seorang laki-laki, tapi keberadaannya Luga ini ngomong sperma apa ini sih? udah kekal. Apa Kamu sih? diam dulu, kurang ajar. Baik, kamu diam dulu, kamu orang tolol. Kau yang tolol Diam beb. dulu kau. Diam dulu kau. Luga Kurang ini ajar. banyak kali cerita. Orang lagi Tahan ngomong dulu, serius, diam tahan kau. dulu. Kamu siapa? Tahan dulu. Oh, Oke. Kalau itu kan gimana ya? Terlalu tinggi pelajarannya. Kamu mulai dulu dari Roh Kudus itu laki-laki apa perempuan? Roh Kudus saja karakternya beda dengan Bapa. Bapa itu karakternya itu tidak bisa jadi penghibur. Kenapa Bapak tidak bisa jadi penghibur? Ya karena dia laki-laki. Mana ada laki-laki yang menghibur? Sifat laki-laki itu memimpin, mengatur. Tapi kalau penghibur, Pak, udah makan belum? Belum kopi ya. Nah, itu penghibur namanya. Bapak nggak mungkin. Ma, udah belum ngopi belum? Mama bilang, kurang ajar, lu nyari duit. Bukannya suruh gue ngopi. Gue mah, kalau dikasih duit pasti ngopi. Ngerti nggak? Karakter laki sama karakter perempuan beda. Kerja lo nyari duit, mama mau ngopi kapan aja nggak masalah, yang penting ada duit. Nah, kerjanya bapak itu mengatur, memimpin, mengajar, menentukan. Itu namanya tipe-tipe pencari duit, itu tipe laki-laki. Kalau perempuan kan sifatnya menginsyafkan, menghibur, menolong. Ngerti kau? Ketinggian sih ilmu ini buat kau, makanya kau masuk neraka kau. Oh, Yudas aja bisa berkeluarga, masa bapak diatur nggak boleh berkeluarga gitu. Tahu, kalau dia mau kawin enakan mau, tapi kalau Tuhan dilarang dia kawin. Gimana Yudas? Itu kamu udah paham belum Yudas? Aduh, Kalau saya ngocok aja, kalau otak saya coli makin aja. kacau bang. Gak nyambung otak lu, udah turun aja lu, masuk neraka lu. Kita juga udah jelas kok, kita udah ke surga. Enggak, dari mana pemahaman begini tuh, dari mana sih bang? Bukan dari mana Dari pemahaman Bible. dari Bible. Itu dari Bible itu ya Bang Luga ya? Masa Tuhan laki-laki aja ditolak sama dia? Ya Tuhan itu emang laki-laki. Coba kau bayangkan kalau Tuhan bukan laki-laki, terus dia ngomong kayak banci, kau mau? Iya, Cucu deh gitu. tidak jujur Nabi, makanya Ketika Tuhan ngomong, ya, ketika Tuhan berbicara, berfirmanlah Tuhan, akulah Allah Abraham. Itu karakter suaranya suara cowok apa suara cewek? Jawab. cowok. Ya cowok lah. Kalau suara Roh Kudus beda, dia lebih lembut. Dia nggak mungkin akulah Allah Abraham.
Akulah Disapa dulu Nabi, ada Belanus baru bergabung. Makasih bang, makasih. Tapi memang saya lihat Suara kau besar kali Belanus, kayak cewek tadi. Biasa bang, Alamak, hanya aja cewek. coba digas dulu si Belanus Aku ini boleh, Nabi. boleh nanggapin dari bidang Silakan. juga ini ya. Silakan. Kalau kata abang tadi Tuhan itu cowok gitu ya bang ya. Saat Betul. berfirman juga aku lala berang suaranya kacau. Kayaknya nggak ada tuh dari Oh kita. iya dong. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah Anak itu aku kan berkenan. Kecuali bilang inilah putriku. Bukan bang, gini masalahnya bang. Bukan di soal Suaranya itu? Bukan soal Suaranya. Menurutmu suara itu dari laki-laki atau perempuan? bukan dari Allah lah bang. Nah Dari ini yang Allah. masalahnya. Inilah anakku, Suaranya. kepadanya aku berkenan. Inilah yang Suara laki. disalahin bang. Iya kan. Kalau tadinya makhluk ya kan, penciptaan ya contoh kita manusia, oke lah kita bilang ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ayam. Kamu kambing, Kristen apa Islam? Saya Kristen bang. Kejadian 1 ayat 26, Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia. Di ayat 27-nya, diciptakannya laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Ya betul. Terus Tapi kan tidak masalah di mungkin mana? sama 100% bang, ya kan? Loh, Allah cuma samalah satu. gambar dan rupanya. Artinya Allah tidak berdusta kalau dia melukis dan membentukmu dari gambarnya sendiri. Iya. Betul. Sekarang begini bang, kalau memang sama bang, Allah itu kan roh. Sedangkan Adam itu bahannya dari tanah Roh liat, itu alat tanah telah liat. memiliki gambar dan rupa. Kau tidak Iya, membaca kah? Gambar dan rupa kan belum Bang, tentu udah jelas jenis kelamin, datanya. bang. Kamu Aduh. udah ngaku. Gini loh, Kau gini loh, punya gambarnya roh tidak, Belanus. Belanus? Punya Nah, kau itu laki-laki atau perempuan? laki-laki. Nah, rohmu itu telah memiliki gambar seorang lelaki. Betul? Oh, enggak lah bang. Oh, enggak. Iya lah. Ya izin Apalagi Allah sama jenis supaya kelamin dari paham mana? ya Belanus. Gini loh Belanus, contohnya kamu punya 2 panci, satu panci dari kaca, satu panci dari besi. Walaupun yang satu kaca, yang satu besi, dua-duanya bentuknya panci, paham nggak? Iya betul itu, betul jenisnya panci kan bentuknya. Nah, sama kayak Udah Tuhan. paham. Kalau Allah itu Tuhan. lain bang. Ya Jenisnya Tuhan juga kakinya lain, dari bukan logam. sama panci. Kalau Iya, kita kau kan sama-sama panci kakinya kan dari- kita sama-sama manusia. Iya, kau kan kakimu kan dari daging busuk, kakinya Yesus kan dari tembaga dalam perapian, kan beda. Tapi sama-sama Enggak, kaki enggak. kan? Enggak lah. Kakimu sama hitam enggak? Sekarang mau Kakimu abang hitam kan? abang mau kemanain ayat tentang Allah itu roh? Mau abang kemanain itu? Allah itu roh, Allah itu roh, roh itu Allah. Allah punya gambar, gambar Allah laki-laki dan perempuan, Kejadian 1 ayat 27. Jadi gambar dari roh itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya, itu penafsiranku bukan begitu bang. Waduh, Allah itu kan tafsir lagi sama dia. Oh iya, abang juga kan nafsir kan, sama kita. Gambar dan rupa itu dari gambar dia sendiri. Dari gambar roh itu telah memiliki itu, rupa. saya begitu yang Rupa benar, Bang. itu adalah dirimu. Gini bang, saya jelasin dulu Kok sedikit jadi ya, Bang. gini? Sedikit aja, Bang. Jadi menurutmu Allahmu itu tidak segambar denganmu? Segambar lah. Nah, kalau segambar apa yang kau pertentangkan di sini? Rohnya lah, bukan fisik. Kau memiliki roh tidak, Belanus? Rohku ini Mau jelasin segambar apa dengan lagi? Allah. Itu udah jelas datanya. Gak paham deh. terus Belanus fisikmu- punya roh bukan. tidak? Allah itu roh bukan. fisikmu. Iya. kau Fisikmu itu punya roh dari tidak? gambar Rohku lah yang segambar dengan rohnya Nah, dia. terus fisikmu segambar dengan anjing gitu. Ya enggak lah, masa abang pertanyaan itu lucu sekali. Kalau anjing kan nanti kita ketemu di lapu lah bang, sama-sama kita makan itu. Rohmu kan kau bilang segambar dengan Allah. Sekarang kutasa fisikmu segambar dengan apa? Kucing apa Tuhan?
Ya itulah namanya kita manusia, Bang. Manusia. Masa Abang nggak Jadi baca kejadian beginilah satu, umatnya jelas ini, banget ya. di situ. Rohnya dari Tuhan, Iya, gambarnya dari manusia. rata-rata Nggak nyambung banyak yang dengan ngatur kau. Tuhan ya umat. Kalau rohmu dari Tuhan, berarti fisikmu juga dari Tuhan, karena fisikmu dan rohmu kan nyatu. Ketika kau nonton bokep, titikmu ngaceng, yang membuat titikmu ngaceng rohmu apa badanmu? Kan Abang jawab sendiri lah. Serius Berano saya. Aduh, aku gak suka nih kalau Ini ke dalam demi keselamatanmu. yang lain lah. Gimana Abang ini? Kau bilang Gimana Beranus? rohmu dari Tuhan. Udah. Aduh. Fisikmu dari mana coba? Fisikmu Ada dari mana? anak-anak kecil di bang sini bang, ntar denger nggak enak kita. Bang, Yalah. saya mau Apa tanya lagi bang. nih? Berarti bapak itu punya hasrat seksual kah? Ya punya lah. Ada Itu dan Hawa hasilnya itu udah kan. ada anaknya. Kenapa? Aduh, Ya Kamu aja ampun. punya bodoh gas. Masa Oke. Enggak, itu bukan Tuhan pertanyaan mengatur. bodoh loh, bukan pertanyaan bodoh loh. Itu Ini ada ayatnya pertanyaan ya. mahal. Ketika Allah itu berkata kepada manusia, engkau akan birahi kepada istrimu. Itu pengetahuan yang diberikan Allah kepadamu. Dan dia pasti memilikinya sebelum kau memilikinya. iya, sebelum Jangan kau yang jadi Tuhan di sini. Enggak. Pertanyaanku gini. Kalau Yesus Judas aja bisa enak-enak masa kalau Yesus diatur, itu nggak boleh katanya. bukan sebentar. Kalau Yesus itu kan keturunan dari Bapa Ya dan Roh Yudas, Kudus. kamu aja bisa enak-enak masa. Tapi gini bang, kembali ke topik tadi ya bang, boleh ya bang? Tadi Satu-satu dulu, Allah itu katanya laki-laki. Coba dulu ayatnya di mana itu bang Luga? Oke, saya jawab ya. Silakan. Saya jawab. Ketika Nabi Daniel melihat seorang duduk di atas tahta, rambutnya seperti bulu domba, itu cowok apa cewek? Jenggotnya seperti bulu domba. Di Daniel pasal 7. Aku melihat dia yang lanjut usianya duduk di atas tahta. Itu Daniel pasal 7 ya. Wahyu 4. Aku melihat seorang duduk di atas tahta. Itu cowok apa cewek? Jawab. Pakai jubah dia. Di situ kan gak disebut cowok apa cewek. Di situ dibilang Ya duduk. Kalau duduk itu on banget ternyata. Kata laki-lakinya Akalnya mana? On Bang? banget ternyata. Udah heran aku sama si Belanus. Berjenggot Enak aja gitu loh. kamu. Perempuan berjenggot di mana Belanus? Enggak, Oke. sekarang Ya, kan begini oke, ya bang. sebentar. Yesus berkata di kitab Ibrani dikatakan Yesus adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Berarti kalau Yesus berjenggot, berarti Allah yang tidak kelihatan itu berjenggot dong. Karena Yesus itu gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Allah Ngerti yang kau? tidak kelihatan, betul. Iya, Yesus Makanya itulah dia- gambarnya. Dia gambar dari yang tidak kelihatan. Berarti Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti Allah yang tidak kelihatan itu, yang tidak pernah dilihat itu, berarti ada dong gambarnya seperti Yesus, gambarnya berjenggot. Ngerti nggak maksudnya? Yesus cowok, Yesus cowok, Yesus cowok. Bapaknya Yesus kira-kira cowok apa? Halo? Tahu kan punya anakmu ada tititnya nggak? Apa anakmu nggak punya titit? Coba, anakmu ada titit nggak? Anak saya cewek. Ada kan? Kenapa? Kenapa anakmu ada titit? Karena segambar dengan kau. Kau pun punya titit. Nah, sama dengan Tuhan. Yesus itu anak Tuhan. Yesus aja punya titit. Berarti bapaknya ada tititnya, ngerti? Bang Luga, kalau gitu Yesus juga punya hasrat seksual. Ya punya dia manusia Bentar lagi mau normal kok. menikah. Aneh kok kira Dia mau cacat menikah. kayak kau nggak punya hasrat. Oke. Nah, pertanyaanku, kalau Yesus ingin memuaskan hasrat seksualnya dengan siapa, Bang? Kan dikatakan dalam perjamuan kawin Inilah domba. dia Mempelai disamakannya. Kristus. Iya, dia disamakannya dengan dirinya yang nggak bisa Yesus menahan memang hasrat. tidak- Kasihan kau tuh Sebentar. Yudas. Yesus itu Menahan hasrat. gini ya. Yesus itu kan memang dia laki-laki, tetapi ketika dia di bumi memang dia tidak menikah. Kenapa dia tidak menikah? Karena dia itu Tuhan. Tuhan itu menikah dengan umatnya, makanya umatnya itu disebut mempelai. Hubungan antara mempelai dengan Kristus itu adalah worship, penyembahan secara roh. Memang dasarnya seksual itu sebenarnya secara roh. Kalau kita perhatikan ucapan-ucapan dalam hubungan seksual kan hanya oh sayangku, oh cintaku, kan itu aja. Nggak ada kau kutunjangi, kan nggak ada kan.
Itu adalah hubungan cinta. Makanya penyembahan itu ketika kita memuji, mencintai Tuhan, itu sama, udah intim dengan Tuhan. Makanya kita disebut istrinya Tuhan. Yesaya pasal berapa tuh dikatakan, Israel adalah istriku. Berarti hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan seksual tapi secara roh. Karena bagi Tuhan umatnya itu adalah istrinya. Ngerti? Enggak, Jadi maksudku- hubungan maksudku seksualnya gini. Yesus adalah dengan mempelainya, dengan gerejanya. Iya, tapi kan Yesus punya hasrat biologis ya kan. Sang Bapa kan Yesus bisa memuaskan hasratnya. Tapi Yesus nggak bisa, itu masalahnya. Saya Yesus jadi kan bingung. menikah dengan mempelai. Kamu nggak baca Matius pasal 24? Oh, Lima jadi abang garis mengartikan bijaksana. itu secara literal gitu. Betul. Enggak, betul. kau mengartikan bahwasannya Tuhan nggak memiliki apa yang kau miliki. Kenapa? Apa yang kau miliki, kau artikan bahwasannya Tuhanmu itu tidak memilikinya. Seperti itu? Loh, iya dong. Masa Oh, punya berarti hasrat cacat seksual? ya Tuhanmu ya. Pantes Enggak, otakmu juga Atur cacat. lagi. Diatur Tuhan lagi. punya hasrat seksual gimana? Udah berapa kali dia ngatur Tuhan di sini saya lihat. Inilah kan kalau saya perhatikan ya Enggak, gereja-gereja Nabi selama gini loh ini. ga, karena otaknya kotor dan mesum, Iya. disangkanya Tuhan itu seperti itu juga. Jadi kalau Tuhan itu berhasrat memiliki nafsu, disamakannya dengan kekotoran otaknya. Itulah kesalahanmu, Judas. Tuhan itu Banyak justru laki-laki seksual di itu bumi suci. ini berhasrat, tapi nggak sekotor otakmu, Judas. Paham kamu? Betul. Gampangnya gini loh Yudas, manusia bisa melihat, Tuhan melihat, manusia bisa mendengar, Tuhan bisa mendengar, manusia bisa ngomong, Tuhan bisa ngomong. Masa kamu bisa berhasrat, kamu bilang Tuhan gak bisa berhasrat? Kan aneh, kalah sama kamu. Tuhanmu. Padahal Tuhan itu yang lebih berkuasa. Disangkanya Tuhan itu bego kali, cuma dia aja yang bisa main gitu. Nah, Sekarang gini Nabi, di Kejadian sempurna 3, dari Tuhan Yudas. di Kejadian 3 ayat 16 dikatakannya, firman-Nya kepada perempuan itu, engkau akan birahi kepada suamimu. Ini si perempuan ini harusnya berpikir, kok bisa aku birahi? Dapat dari mana? Rasa ini dapat dari mana? Tuhan memberitahukan engkau akan birahi. Lalu apakah Tuhan ini sangat birahi juga? Begitu. Dia memberikan apa yang dia punya kepadamu, lalu kau memilikinya. Apa kau miliki sendiri, datang dari dirimu sendiri? Nggak mungkin. Kesimpulannya, apa yang ada dari dirimu itu semua berasal dari Tuhan. Masalahnya kan kau kontrol. Kau anak Tuhan kah atau tidak? Iya, seakan-akan tuh yang ngatur Tuhan tuh Yudas itu. Kenapa? Kenapa harus ngatur berbeda? Tuhan gitu? tidak boleh ini, Tuhan tidak Iya. boleh itu gitu. Aneh kan kalau pemikiran gitu. Dianggap dia seksual itu sesuatu yang kotor. Padahal Kotor, seksual kotor. itulah yang tersuci Itu yang paling Tuhan baru indah tahu. di dunia selama kau hidup. Kalau kau nggak Kau bisa pun merayakan ke seksual, sungguh luar biasa hidupmu. Kau pun lahir karena mamamu main, biar kau tahu. Baru ada kau. Kau juga bercongor. Itu dari permainan bapak kau sama mak kau. Dari goyangan bapak. Iya, Bapak kau bisa enak-enak, masa Tuhan gak boleh sama kau Yudas sudah. Itu sama gambaran Tuhan. Tuhan itu justru harus menikah. Yesus kan menikah. Dia Kejadian menikah 3 ayat 22. Berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Sebenarnya pernyataan Bang Uda cacat logika sih sebetulnya. Cuma saya balas aja lah dia. Sama, kau juga mengatakan Allah yang berfirman di sini cacat logika, Yudas. Gini Bu. Karena dia berkata dalam firman-Nya, Kejadian 3 ayat 22, manusia itu telah menjadi sama seperti Allah. Berarti Allahmu juga cacat logika, betul? Jangan sembarangan kau bicara tentang Tuhan, Yudas. Karena kami yang menyampaikan, kau katakan kami cacat logika. Padahal yang kami baca adalah perkataannya sendiri.
Ya beginilah bang, kalau udah doktrin akut tanpa memahami yang sebenarnya gitu kan. Bang Luga. Iya. Nah, sore ini baru dari toilet tadi. Itu tadi lanjut bang, boleh? Halo? Turun dia bang, turun. Mental dia, sebentar ya. Suruh dia yang naik sendiri. Silakan. Iya, tentang Silakan. tadi. Nah, Bang Luga bilang tentang Allah tuh laki-laki ya kan. Nah, terus abang bilang ada yang berjenggot, apalagi itu laki-laki, segambar dan serupa, betul ya bang? Betul. Terus Iya. Ya, itulah aku nggak setuju. Karena gini bang. ya, oke. Mau kau sekarang Tuhan itu gimana? Coba kau jelaskan. Iya, Kalau coba nggak ceritakan. Terus kan begini bang. Iya kan jelas ini kalau ini kurasa jelas lah. Kalau kita kan kita tuh makhluk hidup, namanya jenisnya manusia, betul ya bang? Mau ngatur lagi nih. Kalau jadi Tuhan maunya kalau kau ada- kayak gimana? Coba Iya. silakan. Maunya kau kalau tuh itu kayak kan gimana? Esa bang. Iya, esanya kayak gimana bentuknya? Ya Esa lah. Dia Iya, sebagai Allah. bentuknya. Itu enggak. Gak jelas ini orang. Iya, Menurutmu malaikat itu punya gender nggak? Malaikat, dia kan penghuni surga tuh. Oh nggak ada bang. Oh nggak ada ya? Oke, sebentar ya. Kalau kutunjukkan di ayat kitab sucimu, malaikat itu punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan gimana? Coba silakan bang. Enggak, kalau kutunjukkan kamu, apa menurutmu? Berarti semua pemahamanmu salah. Kau aku itu? Enggak lah. Nggak ada yang salah. Ya, saya akuin. Karena kita bicara Berarti dia Allah ini dulu, memang nggak usah ke apa? Sok malaikat ngatur lah, Tuhan Bang. ini. Loh, Iya, loh, sok ngatur Tuhan dia. loh, di Kitab Alkitab sucinya ada aja kok jelas. mengatakan malaikat itu bergender. Kenapa kau katakan tidak? Begini sekarang Berarti bang, kitabmu dari mana? kita lagi bahas Allah. Apa nih, yang kau kan. pahami tentang Tuhan itu semua salah. Paham kau? Sekarang saya belum jelasin, abang udah main. Nggak usah kau ini, jelasin. potong. Saya kan langsung benturkan kau dengan ayatnya di sini. Sekarang kita Kalau kau bicara punya tentang ayat Allah dulu, mengatakan jangan seluruh yang di kemana-mana. surga tidak memiliki jenis kelamin, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Orang Mana mau ayatnya? bisa. Mana? Mana Yesus ayatnya di bilang- surga tidak ada kelamin? Coba. Botol. Yesus bilang Kamu tuh malaikat botol. tidak Orang Tidak mau mau ada bicara, kan, kok nggak makanya bisa. kau tolol. Tolol kau dari tadi. Ini bang, ya kan kita kan lagi bicara Allah. Turun kau. Tolol. Diadu sama ayat, gak berani. Kok aneh ya mereka sekarang tuh Tuhan disetir mereka gitu. Ya begitu semuanya penganut orang beragama ini begitu. Jadi dia beragama, punya Alkitab, punya pengajaran, tapi yang berjalan itu tafsir mereka sendiri. Begini, kalau Tuhan bukan laki-laki, pilihannya cuma angin. Udah, berarti Tuhan itu angin. Tidak berbentuk, tidak, atau kecerdasan. Kecerdasan kan nggak ada bentuknya, seperti angin. Cuma itu dua pilihannya. Makanya mereka, ketika mereka menolak Tuhan seperti laki-laki, maka pilihan satu-satunya tidak lagi kecuali adalah hayalan. Kecerdasan, kebaikan yang tidak ada bentuk. Maunya mereka itu emang menghilangkan bentuk Tuhan yang mulia itu. Iya, Itu doang. kan tuh sama mereka tuh Tuhan tuh. Oke, silakan dibatasi. jawab. Judas, kalau Itu ya, Tuhan Nabi. kalau Tuhan tidak berbentuk laki-laki, lalu bentuk Tuhan itu seperti apa? Silakan si Judas yang jawab. Ntar bisa kayak Intinya- keroyok lagi. Intinya kan gini Nabi, Tuhan itu gak boleh dibatasi kan. Silakan Judas. Ngomong kau. Iya, terang Kalau saya Tuhan- katanya tidak Kalau- punya jenis kelamin, tidak sama, tidak serupa. Iya, dengan lalu seperti apa yang tidak punya bentuknya, yang tidak Kalau dia kan tidak berjenis kelamin, bentuknya seperti apa kira-kira? tidak ada yang sama seperti aku. Jadi Tuhan tidak bisa Oh, disebut. jadi kayak Islam. Islam jadi kayak Islam, tidak Itu bisa ayat Alkitab diserupakan tidak dengan ada yang sama makhluknya. seperti. Wah, saya sepakat kok dengan pernyataan itu. Islam berarti sama kok dengan Islam, tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Emang itu pernyataan itu emang tepat buat Tuhan. Emang tepat. Oh, berarti ini memang satu perusahaan. Anjing.
Lo ya itu Bukan apa yang salah Kristen dari ternyata, bukan Iya. Kristen. Makanya saya bilang dari situ kita Siluman. tahu bahwa ini sebenarnya satu perusahaan cuma beda merek. Tuhannya tidak Enggak. berbentuk, tidak berkelamin, hanya Memang ingin betul. menghilangkan jenis tertentu makin. Oh benar-benar memang kau dajjal. Kurang ajar. Anjing kurang ajar. Ternyata gue udah nemuin iblis yang lebih jahat. Aduh, dasar Yudas, Lucifer. kamu ini Muslim apa Kristen Yudas? Saya Berani lu dia. Kristen. Kurang. Oh Kristen Nabi, cuman dia Oh, tidak jangan mengakui salah, penyesatan Roh Kudus dari perempuan. dalam itu jauh lebih dahsyat daripada penyesatan dari luar. Karena dari luar dia masih terus terang, dari dalam dia, dia main halus dia. Gak boleh dong ngomong. Main halus, tahu-tahu ngocok aja. Enggak, ditanya dulu ini Yudas, kamu Islam, Katolik apa Protestan kau? Enggak, saya Protestan. Anjir, Saya pengikut Nabi Ludah. sadis banget. Oh, jangan ikutin aku, orang ajaran kau aja nggak kau ikutin kok, ngapain kau ikut aku? Ya, Enggak, udah mulai meresap kayaknya Nabi, udah mulai dia paham. kau ikutin Roh Kudus perempuan. Kalau kau ikutin, itu sniper juga kau. Kita Masa mengatakan, katanya? iya, ibunda itu bukan lagi roh kayak hantu ya, tapi nyata. Ada Allah perempuan, Allah Bapa, dan Allah Anak. Itu sempurna loh. Selesai. Sempurna lah. Enggak, Inilah ini yang di bawah dihilangkan ada yang berabad tahun. ada yang bilang si Yudas ini katanya Katolik, pantas nyerang Luga terus. Dia nggak terima Roh Kudus itu ibunya Yesus, Bang Luga. Dia maunya Maria ibunya Yesus. Oh, dia paksa ke situ ya. Bang Romi ini kompor. Bang Yudas, menurut Bang Yudas siapa ibunya Yesus? Coba aku tanya dulu nih. Bang Yudas, ibu Yesus siapa? Ya Maria lah. Siapa? Nah, kan bener kan? Yesus kan sudah ada sebelum Abraham ada, Yudas. Ya itu dalam keilahian. Iya. Dia Lalu bicara, Maria? Memang tipu Ya memang. Maria itu dalam inkarnasinya kan sebagai manusia. Loh, Dia kalau dalam aja. keilahian mana mungkin Allah itu punya ibu? Loh, kenapa Oh, gak punya? Allah. Orang dia dikandung dari Roh Kudus kok. Dikandung dari keilahiannya di dalam Roh Kudus. Itu berbicara dalam konteks inkarnasi. Inkarnasi. Itu Kok inkarnasi. Inkarnasi lagi. Harus dibahas. Buddha ini Buddha. Buddha dia. Inkarnasi, saya nggak bilang reinkarnasi, inkarnasi. Ngeri Itu banget istilah ya, Kristen Bang. kok inkarnasi. Emang ada Allah yang salah? itu roh. Ya Buddha ini. Allah itu roh. Terus dia tidak berkelamin. Oh. Benar-benar meniadakan Tuhan, gila ya. Tapi Allah itu roh atau daging? Bang Luga, Allah itu roh atau daging? Oke, Allah itu roh. Baru untuk membuat Tuhan tidak ada bentuknya, maka dibilang Allah itu roh. Bentuk roh seperti apa? Nggak ada. Akhirnya dihilangkan. Finishing, penghilangan Tuhan namanya. Pinter memang nih anak si tolol ini. Enteng bener ya, Udah pinter tolol. Emang aja. Coba bentar aku mau nanya Yudas. Yudas, kalau Dajjal. menurutmu Yesus itu manusia gitu, itu darah daging Yesus dari siapa? Dari Maria, dari Bapa, apa dari Roh Kudus darah dagingnya Yesus? Ayo Yudas, dari mana? Bang Luga aja yang jawab. Dari Tuhan. Oke, kembali lagi. Kenapa kau memang suka banget kau meniadakan Allah Bapa? Pertama-tama dibikin roh, habis itu dibikin roh, nggak ada bentuk. Kau nanti kan lu mengiyakan tuh. Anjing kurang ajar ini. Parah banget kalian ini lawannya. Jadi yang diserang itu Allah Bapa dan Roh Kudus loh. Jadi Udin Petot ini sebenarnya menyerang kepada dua pribadi, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Karena mereka tidak bisa menghilangkan kelamin Yesus karena Yesus sudah pernah jadi manusia kan. Betul. Iya kan? Jadi Yesus jadi sasarannya manusia. adalah Betul. nggak bisa dibilang cewek itu digebukin orang, dia dipecahin Oh, kepala. iya. Kurang ajar kau, setan kau, otak kau ada di mana kan? Tapi kalau dibilang Allah itu roh, lalu dihantam lagi roh tidak berkelamin,
Ya kan? Karena kan orang kan berpikiran roh itu seperti apa sih, nggak kelihatan kan. Jadi ketika dibilang tidak berkelamin, sulit orang untuk melawannya. Tapi kalau kita kan udah tahu nih tujuannya nih kemana nih. Kenapa dia mengatakan Allah itu roh? Supaya menghilangkan kelamin. Karena roh itu kan dalam pikiran orang kan tidak kelihatan kan gitu kan. Tapi kalau kita masuk di dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Maka roh Allah itu roh untuk menghilangkan kelaminnya ini udah nggak berlaku. Karena kita akan fokus ke Allahnya. Bahwa Allah sudah menjelaskan dirinya punya gambar. Nah, ketika dia memindahkan ke roh, lalu menghilangkan roh itu tidak ada kelamin dan roh, itu akan gampang menipu orang. Tapi karena dia udah dikegap Kejadian 1 ayat 28, 27, Allah itu menciptakan manusia menurut rupa dengan gambarnya. Di situ dia mampus. Mampus sih dia di situ di Kejadian 1 ayat 27. Udah siap-siap aja lah berkemas-kemas ya. Sebelum kau dipetotin sama si Lucifer sama Beelzebul. Bom serombom. Berarti Bang Luga, saya mau tanya satu, Bang. Apaan sih? Kan Bang Luga mengartikan kalau manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu artinya ketika manusia itu punya kelamin, berarti Allah itu punya kelamin gitu kan, Bang? Yes, betul. Betul lah. Berarti Allah itu juga punya jantung gitu kan? Punya Punya. hati, punya usus. Punya, semua punya. Apa yang kita punya, dia punya. Oke. Fungsi ususnya buat apa tuh? Apa yang kau tanya fungsinya? Ususmu untuk apa fungsinya? Untuk apa? Semua bekerja dengan sesuai fungsinya masing-masing lah. Kenapa kau atur? Ya gini. Aneh pertanyaanmu gitu loh. Enggak, bentar. Kok sampai bisa kau bertanya seperti itu keanehan gitu loh. Gini. Kan fungsi usus kita buat apa coba? Fungsi usus kita buat apa? Semua perangkat itu menunjang agar kau hidup. Kenapa kau pertanyakan satu-satu? Kau ingin membedah? Apa ini pertanyaan labil ini? Aneh. Iya, nggak apa-apa. Kalau pemahaman labil pakai pertanyaan labil juga. Gini loh. Kalau Iya sama, sama Gak ada seperti kemajuan, kita. Bang. Goblok Ini banget. Sama seperti kita. Tubuhnya Iya. kan itu ya gitu-gitu juga fungsinya, gimana sih? Aduh. pertanyaan yang bisa apa itu? Yang bisa Coba memajukan Slayer gitu. tanya dulu Slayer sama dia. Tuhanmu itu kayak mana sih bentuknya, bilang coba. Kasih bebas dulu dia, kasih narasi coba. Nah, Sebenarnya Tuhanmu kayak apa sih bentuknya, Yudas? coba Yudas. Nah, kayak gini nih. seperti dia nggak iya. tahu. Loh, kalau kau nggak tahu Bingung kan? tadi, Tidak Coba, mengenal Tuhannya dia, Bang Troy. Dia tidak mengenal Tuhan ini. iya. Jawab udah. Buka muncung ke Nggak tahu saya. di sini dipaksa kok. Saya nggak tahu Tuhan saya seperti apa. Makanya Bukan. kalau lu Menurut- nggak tahu, kalau lu nggak tahu dikasih tahu denger. Ah lu. Ya ini kan saya bertanya loh. Iya, menurut seleramu Tuhanmu itu seperti apa? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Nah gitu dong dari tadi, biar kita nggak capek ngegebukinnya. Bang, saya ini tolol gitu ngomongnya. Udah tolol dikasih tahu ngeyel. Gimana nih Bang juga umatmu nih? Kurang ajar si udah si Scarlett. Kalau belajar Oh, Yudas, belajar aja, Iya. jangan ngebantah gitu, biar dapat ilmunya. Iya. Saya bertanya kok dari tadi, saya nggak bantah. Tapi tadi kamu ngebantah terus. Loh, enggak, kalau yang ini saya tanya. Serius nanya. Saya pengen tahu gitu. Apa? Ya kan sudah diberitahukan kan, betul Nabi. Apa tuh? Aku menciptakan manusia sesuai gambarku. Iya, berarti pertuhan sebenarnya ini ngeyel Raja Mutar kayak orang gila. Iya, satu lagi Bang Luga. Saya mau tanya. Kalau misalnya anak nyuruh ibunya itu termasuk anak yang durhaka enggak sih? Enggak, nih pertanyaan Anaknya, serius. oke. Yesus tidak pernah menyuruh-nyuruh Roh Kudus. Yang menyuruh Roh Kudus itu Bapa. Bapa akan mengutus Roh Kudus di dalam namaku. Yesus nggak pernah nyuruh. Justru Yesus berkata sebentar. Yesus berkata barang siapa
menghujat anak manusia dia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni. Yesus saja memberikan penghormatan yang tinggi kepada Roh Kudus. Pada ibunya sendiri ya. Jadi Yesus nggak pernah mengutus Roh Kudus ya. Yang mengutus Roh Kudus itu Bapa. Oke, Aku akan tolong baca Yohanes 16 ayat 25 coba. Ya silakan kau baca, bacain aja. Yohanes 16 ayat 25. Kau bacain. Ya, apabila penghibur itu yang akan kuutus. Gitu. Itu Yesus berkata begitu. Penghibur itu diutus Apabila oleh Yesus. Salah itu bacanya. baca yang benar dari atas. Yohanes 14 ayat 26 coba. Orang apa itu? Aku akan meminta kepada Bapa itu mungkin Nabi. Yohanes 16 ayat 25. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Yang akan kuutus. Ku itu merujuk Dari pada siapa Yesus. tuh? Dari Bapa, tapi yang mengutus Yesus. Kuutus, yang akan kuutus. Jadi siapa yang mengutus? iya, penghibur? berarti kan dia kan minta, kan orang tuanya itu. Loh, kuutus, ngerti gak sih kata-kata kuutus? Dia nggak minta, kuutus. Coba, Iya Bang kan, Luga baca deh. utuh itu bukan menciptakan, Bang. Loh, saya nggak bilang menciptakan. Yang saya tanya, Ya kalau kan, ada anak bedakan nyuruh-nyuruh antara ibunya itu menciptakan termasuk dan anak durhaka. mengutus. Saya nggak bilang Dia kan hanya menciptakan. mengutus itu sama halnya Iya. meminta. Loh, minta. Tadi kan saya tanya Bang Luga. Kalau ada anak nyuruh ibunya itu termasuk anak durhaka ndak, gitu doang yang saya tanya. Ya kan itu mamanya. Ya coba silakan Bang Luga dijelasin ke dia, Ya, Bang Luga, agak-agak silakan Bang, saya mumet bingung, dia. Bang. Rusak lagi kayaknya mikrofonnya. Belum ada suaranya Bang nih, Pak. Troy rusak dia. Iya, rusak.